Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risya Dahlena, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil diskusi pada mata kuliah MPDR 5302 yang berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, pengalaman kesan kendala dan saran selama melaksanakan pembelajaran kolaboratif dalam proyek artikel ilmiah. Yang kedua, analisis komparasi antara kurikulum pendidikan dasar di Indonesia secara umum maupun secara khusus di sekolah saya dengan kurikulum dari beberapa negara maju berdasarkan dua artikel ilmiah yang telah disediakan. Presentasi ini saya susun berdasarkan pengalaman kelompok, pemahaman dari modul MPDR 5302, serta hasil kajian kurikulum yang relevan. Selama pelaksanaan proyek artikel ilmiah, saya merasakan banyak hal positif dalam kerja kelompok. Hal yang paling berkesan adalah bagaimana kami sebagai anggota kelompok dapat saling melengkapi satu sama lain. Setiap anggota membawa perspektif berbeda, referensi berbeda, serta gaya analisis yang beragam. Diskusi-diskusi kecil yang kami lakukan sangat membantu dalam memperluas wawasan dan memperkaya struktur artikel ilmiah yang kami tulis. Selain itu, kolaborasi ini juga menguatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab. Kami belajar membagi tugas, memadukan tulisan, memberi masukan satu sama lain, dan saling mengingatkan tenggat waktu. Secara keseluruhan, proses ini memberikan pengalaman nyata bagaimana menghasilkan karya ilmiah secara profesional melalui sinergi antar anggota. Tentu saja kolaborasi tidak berjalan tanpa kendala. Kendala yang pertama datang dari perbedaan waktu luang masing-masing anggota. Sebagai mahasiswa pasca sarjana yang juga bekerja, menemukan waktu bersama untuk berdiskusi penuh bukanlah hal yang mudah. Kendalanya berikut adalah perbedaan kemampuan dan ketersediaan referensi. Ada anggota yang memiliki akses jurnal lebih lengkap, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan referensi yang relevan. Selain itu, ada juga kendala teknis seperti sinkronisasi format tulisan, penyamaan gaya sitasi, penyelarasan struktur paragraf, serta hambatan komunikasi digital seperti jaringan yang tidak stabil. Meskipun begitu, semua kendala tersebut dapat kami atasi melalui koordinasi yang baik dan saling percaya satu sama lain. Berdasarkan pengalaman tersebut, kami memiliki beberapa saran perbaikan untuk proses kolaborasi berikutnya. Pertama, sebaiknya jadwal pertemuan kelompok ditentukan lebih awal agar setiap anggota dapat menyesuaikan waktu dan menghindari benturan kegiatan lainnya. Kedua, penggunaan platform kolaborasi seperti Google Doc atau OneDrive sangat membantu agar penulisan artikel dapat dilakukan secara simultan dan sinkron. Ketiga, sangat efektif apabila dalam satu kelompok ditunjuk editor utama yang bertanggung jawab menyelaraskan gaya bahasa dan format akhir artikel. Keempat, apabila terdapat materi yang dirasa sulit dipahami kelompok, akan lebih baik jika mahasiswa meminta arahan atau bimbingan tambahan kepada dosen atau tutor. Dengan langkah-langkah ini, proses kolaborasi dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Selanjutnya saya masuk pada bagian kedua, yaitu analisis komparasi kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia saat ini bergerak menuju pembelajaran berbasis kompetensi, terutama dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pada profil pelajar Pancasila, diferensiasi pembelajaran, proyek P5, serta fleksibilitas yang memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Pembelajaran di SD kelas rendah masih menggunakan pendekatan tematik integratif, sedangkan di kelas tinggi berbasis mata pelajaran. Penilaian pun diarahkan menjadi lebih autentik melalui asesmen formatif, observasi, dan rubrik. Kurikulum Indonesia pada dasarnya sedang bergerak ke arah yang sama dengan kurikulum negara maju. Hanya saja pada implementasinya masih terdapat tantangan. Jika dilihat secara khusus di sekolah saya, SD Negeri 1 Kedamaian, kurikulum yang digunakan adalah kombinasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada kelas tertentu.
Proyek P5 mulai diselenggarakan di antara proyek lingkungan, budaya baca, serta kegiatan berbasis kearifan lokal. Di sekolah kami, pembelajaran tematik masih menjadi pendekatan utama untuk kelas rendah. Penilaian menggunakan rubrik, jurnal harian, observasi, serta asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Meskipun fasilitas belum sepenuhnya lengkap, sekolah terus berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan tuntutan kurikulum yang lebih fleksibel. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Kurikulum Finlandia sangat memberikan otonomi penuh kepada sekolah dan guru, sehingga guru dapat secara bebas merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Finlandia menggunakan phenomenon-based learning, yaitu pembelajaran lintas mata pelajaran berdasarkan fenomena nyata di sekitar siswa. Metode ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Selain itu, beban belajar siswa di Finlandia lebih ringan, namun kualitas pembelajaran lebih dalam karena guru memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pengajaran yang efektif. Singapura memiliki kurikulum yang sangat kuat dalam aspek literasi, numerasi, dan STEAM. Sistem asesmennya ketat, terstandar, dan berorientasi pada pencapaian akademik. Walaupun demikian, Singapura juga memberikan dukungan luar biasa kepada guru melalui pelatihan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini menjadi salah satu kekuatan utama sistem pendidikan Singapura, di mana kualitas guru menjadi prioritas yang sangat tinggi. Indonesia mulai mengarah ke penguatan literasi dan numerasi, tetapi implementasinya masih belum semerata di Singapura. Korea Selatan dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat insentif. Kurikulumnya berorientasi pada pencapaian akademik tinggi, teknologi, dan kompetisi. Siswa Korea memiliki jam belajar yang lebih panjang, baik di sekolah formal maupun di lembaga tambahan. Berbeda dengan Indonesia yang lebih berusaha menyeimbangkan antara karakter, akademik, dan kesehatan emosional siswa. Namun, keunggulan Korea terlihat dalam penguasaan sains dan teknologi, yang merupakan fokus utama negara tersebut. Sebagai kesimpulan, pembelajaran kelompok memberikan banyak pelajaran penting meskipun disertai sejumlah kendala. Dengan kolaborasi yang baik, komunikasi efektif, dan komitmen bersama, proyek artikel ilmiah dapat terselesaikan secara optimal. Sementara itu, dari segi kurikulum, Indonesia sudah berada pada jalur yang benar menuju kurikulum fleksibel dan berbasis kompetensi seperti negara maju. Namun, implementasi di sekolah masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi fasilitas, pelatihan guru, maupun penyelarasan kebijakan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.